Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang cacat kisi, yaitu sebuah kondisi di mana kristal tidak ketidaksempurnaan kristal. Oke, ya. Jadi secara umum, ya, cacat pada kisi atau lattice defect itu ada 4 jenis. Pertama adalah karena cacat titik, itu kita lihat dari atom per atom. Kemudian cacat garis, kita lihat secara arah orientasi kristal. Cacat permukaan biasanya berkaitan dengan ikatan-ikatan kimia pada permukaan, ya. Volume defect biasanya berkaitan dengan proses pembuatan, kemudian juga cacat-cacat yang berkaitan dengan keberadaan atom-atom yang lain yang jumlahnya cukup besar. Ya. Nah, ada beberapa jenis cacat titik, ya, yaitu misalnya vakansi, ya, yaitu hilangnya beberapa atom pada posisi kisi biasanya. Nah, biasanya vakansi ini berkaitan dengan invariability, ya, atau fluktuasi konsentrasi pada saat terjadinya reaksi kimia pembentukan kristal, gitu ya. Jadi ketika dia menyusun diri membentuk kristal, ada atom-atom yang telat bereaksi gitu, atau misalnya konsentrasi yang tiba-tiba turun, ya, sehingga ada beberapa atom yang hilang seperti pada titik ini misalnya, gitu ya. Dan sifatnya mikroskopik, ya. Biasanya point defect atau cacat titik itu biasanya bersifat mikroskopik, ya. Atau, ya, ada beberapa atom memiliki reaksi kimia yang cukup cepat gitu, sehingga dia ketika bereaksi membentuk ikatan kimia, kemudian dia sangat cepat sehingga si atom ini tidak berada pada posisi yang semestinya. Jadi dia di antara atom-atom yang lain. Karena di antara atom-atom lain kita sebut dia adalah interstitial. Ya. Jadi si atom tersebut terjebak di antara titik-titik kisi yang regular, gitu ya. Jadi dia terjebak di antara. Bedanya nanti ada lagi namanya pengotor atau impuritas. Jadi impurity atom ini adalah atom jenis lain yang dia berada di antara titik-titik kisi, mirip dengan interstitial, itu cuma bedanya adalah dia jenis atom yang berbeda. Atau impurity itu dia menggantikan atom yang lain. Misalnya atom yang ditandai merah ini diganti oleh atom yang lain, gitu ya. Dan kita sebut dia sebagai pengotor. Ya. Nah, apa manfaatnya nanti kalau misalnya kita belajar lebih lanjut pada aplikasi misalnya transistor atau yang lainnya, nanti dia akan memberikan atau dia dapat berfungsi sebagai pembawa muatan yang baru, yang biasanya misal, ya, pada beberapa semikonduktor pembawa muatan awalnya adalah elektron, ya, maka misalnya atom-atom impuritas ini akan menyebabkan material tersebut menjadi pembawanya adalah hole atau lubang, ya, yang tadinya. Kenapa? Karena bisa jadi misalnya atom-atom yang diberikan ini memiliki valensi yang berbeda. Misal, ya, tadinya silikon valensinya 4 ditambah dengan fosfor yang valensinya 5. Maka nanti ada beberapa ikatan elektron
yang berlebih yang tidak berikatan dengan yang lain gitu ya, sehingga dia dapat menjadi pembawa muatan elektron. Kalau misalnya didoping oleh valensi yang 3, misalnya tadi silikon yang divalensi oleh 3, maka ada satu ikatan yang tidak berikatan ya, sehingga ada kekosongan elektron yang kita sebut dengan hole gitu ya. Maka kalau pembawa muatannya adalah valensi 3 seperti boron misalnya, maka dia akan menjadikan pembawa muatannya menjadi hole, dan itu akan mengubah sifatnya, mengubah sifat dari kristal. Dan itu cukup menarik gitu ya. Kita sebut dia adalah pengotor gitu ya. Kalau ini adalah vakansi karena ketidakadaan, interstitial itu adalah karena ada atom di antara kisi kristal reguler ya. Kalau impurity adalah disebabkan karena ada atom lain yang berada pada kisi yang sama yang menggantikan posisi atom, atau berada atom lain itu berada di antara kisi yang reguler gitu ya. Bergantung dari cara pembuatan biasanya gitu. Nah, selain itu, selain yang 3 ini, ada namanya cacat Frankel ya. Cacat Frankel ini biasanya berkaitan dengan kristal garam ya, di mana kristal ini memiliki anion, misalnya anion plus, anion negatif gitu ya. Nah, anion dan kation gitu ya. Nah, di mana misalnya ada kation yang bergeser, yang sehingga ada beberapa posisi yang ditinggalkan misal gitu ya. Jadi atomnya bergeser gitu ya. Hampir mirip dengan interstisial gitu ya. Bedanya adalah dia berada pada kristal garam yang biasanya ada kation dan anionnya gitu. Nah, kalau dia bergeser, maka kita sebut dia sebagai cacat Frankel. Nah, sedangkan jika adanya vakansi, kehilangan atom, tetapi dua langsung, anion dan kation gitu ya. Jadi anion dan kationnya hilang gitu. Jadi kalau hanya satu, itu kita sebut Frankel. Tapi kalau ada dua, kita sebut sebagai Schottky defect atau cacat Schottky. Ya. Perlu diketahui, Schottky ini adalah peneliti pertama, orang yang bisa mengembangkan pertama kali berkaitan dengan transistor. Ya. Dan Schottky inilah yang mengembangkan bahwa, yang menyatakan bahwa satu jenis kristal ketika diberi impurity, kemudian juga diberi defect gitu, intinya adalah cacat gitu, misalnya menggunakan cacat-cacat jenis misal impurity, vakansi, kemudian itu akan mengubah sifat dari kristal tersebut, bisa jadi pembawa muatan positif, pembawa muatan elektron, atau pembawa muatan hole positif gitu. Nah, aplikasi dari situ muncullah transistor ya. Nah, kemudian adalah cacat garis. Cacat garis ini biasanya berkaitan dengan dislokasi pada sebuah daerah ya. Pada sebuah daerah terlokalisasi dari sebuah kisi ya, di mana kisi tersebut mengalami distorsi sebagian ya, distorsi sebagian karena terjadinya pergeseran ya. Pergeseran atau bagian yang tidak bergeser dari sebuah kristal. Maksud gini. Jadi misal ya, ini ada dua bagian. Jadi satu kristal ini kita anggaplah bagi dua gitu ya, dimana bagian yang atas lebih terdorong sehingga ada beberapa yang tadinya harus berikatan secara sempurna itu ya, membentuk kisi kristal, ternyata ada bagian yang tidak berikatan gitu ya, sehingga dia akan membentuk seakan-akan terjadi dislokasi.
Jadi satu apa istilahnya, satu arah kristalnya itu putus gitu ya, tapi disambung oleh arah kristal yang lain, sehingga seakan-akan satu daerah tersebut dislokasi tidak menempel secara sempurna lah gitu. Jadi garis AD, misalnya AD ini adalah A dari titik ini, jadi mengalami pergeseran ya, sedangkan garis yang lain tidak ya, yang ini BC ini gitu ya. Oh, yang AD ini tidak mengalami pergeseran, yang BC ini yang mengalami pergeseran. Yang ini AD ini diam ya. Gitu. Sehingga nanti akan ada satu titik gitu ya. Yang ini yang berwarna pink ini kita sebut sebagai Burger vektor ya, yaitu dislokasi dari titik kristalnya. Oke, kalau misalnya ini kita lihat saja secara umum ya, secara mikroskopiknya. Jadi pada apa istilahnya, cacat garis gitu, yang terjadi adalah harusnya dia membentuk kristal sempurna gitu ya, tetapi ada satu garis dari kisi kristal ini yang dia tidak bersambung dengan garis yang lain, tetapi bagian-bagian yang lain dia tersambung. Kenapa hal ini terjadi? Biasanya karena ada tekanan yang cukup tinggi ya, atau misalnya pada saat terjadi reaksi kimia pembentukan kristal, maka ada cacat misalnya yang pertama kali, tapi cacatnya dalam bentuk garis gitu. Tuh, ya, cacat pertama di sini, sehingga nanti selanjutnya pada layer-layer yang atas dia akan mengikuti satu layer yang bawah ini, satu garis yang bawah. Atau biasanya adanya tekanan yang cukup tinggi sehingga memutuskan satu ikatan, satu garis ikatan kristal gitu ya, tetapi yang lain akan menyambung gitu. Nah, satu titik garis inilah yang kita sebut dia sebagai Burger vektor gitu ya, di mana ada arah tegak lurus antara kisi ini dan kisi yang tidak bersambung, kisi yang horizontal dengan kisi yang tidak bersambung. Tuh. Nah, ini adalah titik burgernya, vektor burger, atau yang daerah sini juga bisa disebut titik burger. Jadi seakan-akan yang bagian titik ini ditekan tuh, sehingga yang ini putus, yang ini putus gitu ya. Kemudian yang ini bersambung dengan yang harusnya dia bersambung dengan ini ya, harusnya gitu ya, tetapi karena ditekan dia malah bersambung dengan titik-titik yang lain, sehingga meninggalkan satu garis ya, garis kecacat gitu. Dan titik arah vektor dari cacat garisnya kita sebut dia sebagai vektor Burger. Nah, ada lagi dislokasi ulir, ya, dimana garis cacatnya itu bukan perpindahan dari garis AD dengan BC, tetapi seakan-akan dari titik A diputarkan ke arah titik AB, di titik AB ini diputarkan ke arah AD. Jadi seakan-akan dia akan membentuk ulir gitu ya. Jadi dari titik AB seakan-akan ada gaya yang memutar itu, sehingga dia akan berpindah, beberapa atom ini akan berpindah lokasi ya. Nah, kita sebut dia sebagai dislokasi screw atau ulir ya. Jadi kalau misalnya dislokasi pada garis gitu ya, dislokasi garis itu ada tekanan, jadi arah perpindahannya itu ya, arah perpindahan dari dislokasinya itu searah dengan
sumber, misalnya anggaplah pergeserannya gitu ya. Sedangkan dislokasi ulir gitu ya. Jadi pergeserannya itu berlawan tegak lurus terhadap bidang dislokasinya. Jadi ini arah dislokasinya, bidang dislokasinya ini ke arah sini. Jadi saling tegak lurus. Jadi seakan-akan nanti akan ada vektor ulir gitu ya, yang menyebabkan dia akan bergeser. Gitu. Nah, pada saat dia bergeser, itu kita bisa misalkan adanya Burger sirkuit. Jadi hubungan antara titik satu dengan titik lain yang menyebabkan dia mengalami pergeseran misalnya, sehingga ada nanti vektor Burger gitu ya. Dan biasanya berkaitan dengan adanya gaya dari luar. Gaya dari luar yang menyebabkan terjadinya pergeseran beberapa atom gitu ya. Beberapa atom pada kisi kristal. Kita sebut dia sebagai Burger sirkuit. Misalnya atom bergerak dari sini ke sini, kemudian masing-masing atom bergerak sehingga dia akan membentuk beberapa atom akan bergeser ya gitu. Nah, coba kita lihat. Ini ada sesuatu yang menarik pada kajian cacat ini. Secara teoretik, besar dari stres shear itu artinya pergeseran stres ya, yang pergeseran stres gitu ya, yang menyebabkan terbentuknya deformasi plastis. Jadi deformasi plastis itu adalah perubahan yang dapat istilahnya adalah menyebabkan stres shear itu ibaratnya adalah tekanan ya, tekanan dari luar yang menyebabkan metal ini dia berdeformasi secara plastis. Maksud dari deformasi secara plastis itu adalah tekanan tersebut menyebabkan si metal itu berubah bentuk. Jadi kalau misalnya kita melihat tekanan itu tidak mengubah bentuk, hanya mengikuti hukum Hooke, maka dia adalah deformasi elastis kita sebut. Jadi kalau misalnya ada sebuah batang logam, kemudian kita tekan, maka dia berubah posisi, berubah bentuk ya. Dan ketika kita gaya F ini kita hilangkan, maka dia balik lagi ke posisi semula. Nah, kita sebut dia kan mengikuti hukum Hooke ya. Nah, ini kita sebut sebagai deformasi elastis. Deformasi elastis. Tetapi ketika misalnya gaya tekanan dari luar tadi menyebabkan terjadinya dislokasi, kecacatan dislokasi ulir gitu ya, maka kita sebut dia adalah deformasi plastis. Nah, biasanya nilai shear stress-nya itu atau tau-nya itu sebanding dengan G modulus ya dari metal, shear modulus dari metal per 2V. Dan kita dapatkan bahwa G itu sendiri ternyata pada rentang 20 sampai 50 gigapascal yang menghasilkan nanti nilai tau-nya atau shear stress-nya itu sekitar 3 sampai 30 gigapascal. Nah, ada yang menarik bahwa ternyata hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai tau-nya itu sendiri hanya berkisar dari 0,5 sampai 10 megapascal. Coba bandingkan. Ini adalah 3 sampai 10 gigapascal, sedangkan nilai realnya itu hanya 0,5 sampai 10 megapascal. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Ternyata ini berkaitan dengan adanya dislokasi atau cacat pada metal tersebut gitu.
ya. Jadi keberadaan dislokasi atau cacat dia pada akhirnya ternyata akan menyebabkan sel stresnya menjadi lebih kecil gitu. Pertanyaannya kenapa? Nah, itu sebenarnya berkaitan dengan ternyata dislokasi itu dapat berpindah. Ya, karena dislokasi tadi misalnya adalah dislokasi garis atau ulir gitu dapat berpindah seakan-akan ikatan atom yang jadi seakan-akan kita akan memindahkan karena kita pada saat memberikan tekanan itu tekanan dari luar ya, shear stress ini gitu. Dan kita berikan tekanan dari luar, kemudian ternyata terjadi dislokasi tadi pindah ya. Karena apa? Karena ada deformasi plastik tadi. Jadi seakan-akan ketika kita memindahkan kita tidak memberikan tekanan secara langsung pada seluruh titik, tapi hanya memindahkan satu garis dislokasi ke posisi lain, kemudian terjadi ikatan yang lain, kemudian hanya memindahkan saja sehingga membutuhkan tekanan yang cukup kecil, yang kecil saja, itu ya, itu. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa dislokasi itu berpindah. Karena berpindahan dislokasi tersebut menyebabkan energi shear stressnya cukup menjadi lebih kecil dibandingkan teoretik gitu pada eksperimen ini. Jadi kita bisa lihat bahwa ini misalnya adalah titik Burger, vektor Burger gitu ya. Kemudian ini adalah garis pengamatan kita sebagai kalibrasi. Jadi pada saat terjadi diberi tekanan dari arah kiri ke kanan, maka beberapa ikatan menjadi putus sehingga titik Burger vektor ini akan berpindah yang jadi warna merah ini. Kemudian tekanan diberikan lagi, maka berpindah lagi, ada yang putus sehingga yang merah berpindah, seakan-akan nanti yang merah nanti pada akhirnya itu akan berikatan dengan yang biru yang bagian bawah. Jadi dia akan berikatan sehingga nanti yang merah ini akan menjadi putus lah, yang biru ini putus, seakan-akan nantinya pada akhirnya adalah yang merah di atas ini itu menjadi biru, yang ini menjadi merah, yang ini menjadi biru, gitu ya, dan yang sebelahnya menjadi merah. Nah, itulah menunjukkan bahwa posisi dislokasi juga bisa berpindah gitu ya, berdasarkan tekanan. Sehingga pada akhirnya berpindah dan kita akan mendapatkan bahwa titik kalibrasi ini akan terputus. Dan titik garis atau titik vektor Burger atau vektor Burger ini ternyata juga berpindah, yang tadinya di ujung kiri sekarang berada di ujung kanan ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai deformasi plastis, di mana tekanan mengubah struktur atomik atau struktur kristal seakan-akan dia seperti plastis gitu ya. Dan pergerakan ini kita sebut sebagai seakan-akan dia adalah seperti cara caterpillar movement gitu, atau cara ulat berjalan seperti itu. Jadi ini adalah titiknya berpindah gitu dan seterusnya, sehingga nanti ujung kepalanya dia akan berpindah terus dan seterusnya. Itu. Nah, yang menarik adalah karena adanya terjadi deformasi plastik ya, akibat adanya gerakan dislokasi, maka gerakan ini akan meningkatkan kekuatan dari metal ya, gitu. Jadi dia akan meningkatkan kekuatan metal. Kenapa? Karena energi dari metal tersebut akan digunakan untuk memutuskan ikatan kimia
ya, ikatan-ikatan kimia pada ini, ya, pada bagian apa istilahnya, titik Burger vektor gitu digunakan untuk tapi juga setelah putus dia akan nyambung lagi dengan atom sebelahnya gitu. Setelah putus dia akan bergerak dan seterusnya gitu, bergerak, putus, bergerak, kemudian berikatan dengan atom sebelahnya, putus, bergerak, kemudian ikatan, dan itu akan seakan-akan energi dari luar itu akan diserap oleh ikatan-ikatan kimia tadi, diserap untuk memutuskan ikatan kimia dan menyambungkannya kembali, dan demikian kekuatan dari metal itu akan bertambah gitu. Nah, contoh ini adalah daerah dislokasi, ya, ini bagian-bagian garis-garis ini, garis-garis ini adalah daerah dislokasi pada kristal. Dan kemudian kita lihat juga ini adalah daerah-daerah dislokasi, ya, pada kristal. Dan kita akan lihat bahwa dengan pengaruh gaya dia akan mengubah titik-titik dislokasinya. Yang tadinya ada titik di sini ada cacat, hilang gitu ya. Kemudian di sini tidak ada cacat, kemudian dia berubah ada cacat di daerah sini gitu. Di daerah sini maksudnya. Ya. Sehingga ya dengan demikian jelas terjadi deformasi plastik, ya. Dan cacat ini akan menerima energi dari luar dan mengubah struktur kristal atau titik vektornya lah, minimal vektor Burgernya gitu, jadi berpindah gitu. Nah, selanjutnya untuk cacat pada kristal itu terjadi pada cacat permukaan. Cara paling mudah memahaminya adalah kalau misalnya pada polikristal, kita kan sudah bahas ada berbagai macam arah orientasi kristal, dan di antara bagian di antara masing-masing kristal kita sebut sebagai batas butir, ya. Dan kemarin kita sudah analisis, kemudian kita juga secara teoretik melihat bahwa di antara batas butir tersebut ada perubahan fase. Misalnya ini adalah orientasinya ke sini, ya. Perubahan fase ini dari masing-masing kisi kristal, sehingga pada batas butir terjadi apa? Terjadi perubahan fase, yaitu dari kristal menjadi amorphous. Gitu. Nah, jadi batas butir ini akan terjadi peralihan fase, yang tadinya kristal, ini kristal A dan kristal B, dan pada batas butirnya terjadi perubahan amorphous. Kenapa? Karena untuk menyambungkan antara arah orientasi kristal dengan arah orientasi kristal yang berbeda, maka otomatis kisi atomnya sendiri akan menyusun diri seakan-akan dia tidak akan mengikuti aturan-aturan pada kristal. Ya, pada kristal, yaitu pada orientasinya harus tetap, kemudian enggak akan gitu ya. Nah, pada batas butir tersebut terjadi amorphous, dan amorphous itu dia bukan kisi kristal yang dia tidak mengikuti aturan-aturan kisi kristal, dan bisa saja ada beberapa titik atom yang hilang gitu. Titik atom berarti nanti akan cacat ya, berarti ya, cacatan atom, atau pada garis, karena kan dia membentuk garis di sini. Jadi ada cacat garis. Ya, berarti bisa bentuknya satu dimensi, 0 dimensi karena cacat, atau satu garis, satu dimensi, atau 2 dimensi gitu. Itu. Dan dan bagian ini kita sebut sebagai defek permukaan. Ya. Nah, defek permukaan ini juga bisa karena ikatan-ikatan kimianya sehingga tidak sempurna gitu. Sehingga ada beberapa atom-atom yang tidak berikatan dan dia akan menambahkan pembawa muatan pada polikristal ini gitu. Dan lebarnya pada garis batas butir ini hanya beberapa nano sebenarnya.
hanya beberapa atom saja gitu. Ada juga yang lebar gitu, tapi biasanya hanya beberapa atom yang dapat kita lihat hanya berfungsi sebagai menyambungkan antara satu kristal dengan kristal yang lain. Bagaimana cara untuk menghilangkan cacat pada permukaan ini? Biasanya dengan membesarkan ukuran kristalnya sehingga dia memiliki orientasi yang sama. Bagaimana? Kita heat treatment lagi, panaskan atau memberikan, ya biasanya memang paling utamanya adalah memanaskan pada suhu leleh kristal, kemudian kita kasih tekanan yang cukup tinggi sehingga dia akan masing-masing akan berubah kristal dengan orientasi yang sama, sehingga amorphosnya akan hilang, cacatnya juga akan hilang. Tapi butuh energi dan panas dan tekanan yang cukup besar gitu. Nah, yang menarik adalah cacat butir itu dapat berperilaku sebagai gerakan dislokasi. Jadi dapat terjadi gerakan dislokasi movement ya, kalau bisa tadi kita sebut sebagai gerakan caterpillar ya, atau ulat gitu. Ya, dapat berfungsi seperti itu. Jadi gaya diserap oleh A, kemudian terjadi deformasi di bagian batas butir, baru diserap oleh B, lebih kecil energinya karena sudah diserap oleh kristal A, kemudian amorphos batas butirnya, kemudian diserap lagi, sehingga nanti batas butir itu berperilaku sebagai penyerap energi dari luar, sehingga nanti kekuatan dari material tadi yang polikristal tadi akan lebih kuat dibandingkan pada saat dia berperilaku memiliki bentuk sebagai kristal tunggal gitu. Ya, kalau kristal tunggal ya dia akan menyerap saja, kemudian terjadi dislokasi seperti biasa, tetapi karena kalau dia pada batas butir atau polikristal gitu ya, batas butir itu akan berperilaku sebagai dislokasi, kemudian cacat butir dan seterusnya gitu. Sehingga dia akan lebih meningkatkan kekuatan daripada material kristal tunggal gitu ya. Nah, itulah kenapa kita sering lihat bahwa ada olahraga, biasanya tentara gitu, mematahkan besi pompa dragon gitu ya. Nah, sebenarnya karena pompa dragon itu dibuat menggunakan teknik yang kurang bagus, sehingga butiran-butiran kristalnya cukup besar, bahkan pada batas-batas butirnya tidak berikatan secara sempurna gitu ya, sehingga ketika dipatahkan atau dipukul gitu, dia akan patah tanpa perlu tenaga yang lebih besar karena kristal-kristalnya ukuran butirannya besar gitu ya, sehingga batas butirnya tidak menyerap dengan sempurna. Tetapi pada beberapa jenis besi-besi baja gitu ya, batas butirnya itu kecil, butiran-butiran kristalnya kecil, sehingga batas butirnya cukup banyak, sehingga ketika kita ubah bentuknya maka dia akan lebih liat atau lebih lentur gitu, sehingga tidak mudah patah. Jadi ada sains dalam ini, bukan hanya berdasarkan mistis gitu ya, tapi ya begitulah. Salah satu manfaat dari ilmu material, kita bisa pamer-pamer kekuatan gitu pada kegiatan olahraga gitu ya. Oke, bagaimana batas butir itu? Cara melihatnya itu kita menggunakan mikroskop digital misalnya, atau menggunakan scanning electron mikroskop atau TEM gitu ya. Coba kita lihat, ini masing-masing ada butir-butir kecil, dan ada garis hitam. Nah, garis hitam itulah yang kita sebut sebagai batas butir. Dan masing-masing dia memiliki arah orientasi kristal berbeda dari setiap butiran kristalnya ya. Tuh. Sehingga nanti pada batas butir dia akan berperilaku sebagai titik dislokasi.
ya, titik dislokasi. Kemudian juga bisa jadi karena adanya interstitial, kemudian juga adanya point defect gitu ya, dan yang atau kita sebut nanti pada akhirnya dia adalah cacat permukaan antara satu butir dengan butir-butir yang lainnya, dan dia nanti akan meningkatkan energi kekuatannya, bukan energi Pak, kekuatan dari polikristal tersebut gitu. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir, itu adalah cacat volume atau cacat bulk besar ya. Biasanya karena pertama adalah porositas, inclusion, atau crack. Crack itu adalah patah, retak gitu. Inclusion itu adalah biasanya karena kesalahan. Jadi ada beberapa part atau bagian yang hilang. Kalau porosity memang kita beberapa bagian yang membentuk apa istilahnya itu lubang yang kecil tapi menyambung antara satu bagian dengan bagian yang lain. Ya, porosity gitu ya. Nah, kalau inclusion itu ada misalnya kita membuat sebuah bagian gitu. Nah, biasanya pada bagian ini ada titik yang hilang gitu, bagian. Biasanya ini berkaitan dengan proses pembuatan gitu ya. Nah, ya, ini biasanya yang ini nih inclusion ya. Inclusion. Ada bagian-bagian yang hilang. Biasanya berkaitan dengan proses ya. Nah, kalau porosity itu berkaitan dengan adanya lubang-lubang kecil yang menyambung antara satu permukaan dengan permukaan yang lain ya. Kadang memang sengaja kita membuat poros gitu. Kalau crack biasanya berkaitan dengan patahan, biasanya berkaitan dengan sambungan. Ya, misal crack itu terjadi pada efek pada pengelasan, pada casting, atau misalnya ketika kita membuat sesuatu, misalnya ada beberapa bagian yang memang logamnya tidak bisa masuk ke sana gitu ya, karena bisa jadi logamnya terlalu dingin, atau misalnya atau misalnya si castingnya itu mengecil gitu, atau istilahnya ya intinya ada cacat pada saat proses pembuatan, tidak akan selalu sempurna lah gitu ya. Oke ya. Nah, crack itu biasanya berkaitan dengan proses pembuatan atau pada saat pendinginan atau pemanasan, sehingga terjadi mismatch. Mismatch itu yang satu bagian panas, satu bagian dingin, sehingga kita tahu pada proses yang perbedaan temperatur tersebut biasanya akan menyebabkan kristal itu patah. Ya. Kenapa? Karena pada saat ketika kita berbicara tentang kristal, ketika satu bagian kristal dipanaskan, maka dia akan membesar, jarak antara atomnya itu membesar. Sedangkan pada bagian yang dingin itu jarak atomnya akan semakin mendekat gitu. Sehingga pada satu bagian tertentu yang dimana terjadi perbedaan temperatur yang cukup besar, maka si atom-atom itu akan putus dan akan mirip dengan dislokasi, bukan dislokasi, justru dia benar-benar dislokasi tadi jadi atom-atom yang berbeda jaraknya itu akan saling putus gitu secara kimiawi, sehingga seakan-akan dia akan jadi patahan atau crack. Atau bisa juga mismatch-nya itu karena bukan thermal, tapi karena adanya stres atau tekanan dari luar pada saat proses pembuatan. Oke, ini adalah referensi yang kita dapat baca selanjutnya.
Kemudian ini kuis untuk mengukur kemampuan kita untuk memahami beberapa macam dislokasi dan yang lain-lain. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.